Halo semuanya, pada pertemuan hari ini kita akan masuk materi yang kedua, di mana saya akan menjelaskan tentang apa itu mikrobiologi pangan dan industri, hubungannya dengan bahan pangan, serta mikroba apa saja yang berperan dalam pangan dan industri. Baik, langsung saja. Nah, kalau dilihat di sini ya, apakah bahan pangan selalu steril? Mungkin ada yang masih menjawab tidak, dan ada yang menjawab iya. Nah, kalau yang menjawab iya berarti masih ingat ya materi di mikrobiologi dasar, bahwa memang hampir semua bahan pangan itu tercemar mikroorganisme di sekitar. Itu baik dari udara, baik dari sayuran itu misalnya dari tanah ya, ikan-ikan itu juga sumber pencemarannya bisa dari laut ya, atau pada saat pengangkutan. Nah, jadi hampir semua itu bahan pangan tidak ada yang tidak mengandung mikroorganisme. Di sini saya akan mengingatkan kembali ya. Jadi kilas balik waktu di mikrobiologi dasar sudah disampaikan apa itu mikrobiologi. Jadi saya ingatkan kembali, mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil. Jadi itu kata kuncinya, ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil. Karena mikros artinya adalah kecil ya, bios itu makhluk hidup, logos adalah ilmu. Nah, yang pastinya yang akan dipelajari adalah seputar mikroba di bawah ini ya, dimana yang lebih spesifik di dalam mikrobiologi pangan dan industri yang akan kita pelajari adalah seputar jamur dan bakteri ya. Nah, sehingga apa sih mikrobiologi pangan dan industri? Untuk mikrobiologi industri akan dijelaskan pada slide selanjutnya ya. Nah, saya akan jelaskan dulu mikrobiologi pangan. Nah, artinya adalah cabang mikrobiologi ya. Artinya ilmu yang mempelajari makhluk kecil tadi yang berfokus pada rantai produksi makanan. Jadi mempelajari peranan mikroba baik yang menguntungkan maupun yang merugikan pada rantai produksi makanan. Nah, hubungannya dalam industri, usaha untuk memanfaatkan mikrobia sebagai komponen untuk industri ya. Jadi dalam proses industri tersebut mengikut sertakan mikrobia di dalam prosesnya. Contohnya saja dalam fermentasi ya, dalam pembuatan asam asetat ya, dalam pembuatan obat antibiotik, itu dalam skala industri. Jadi bedanya sudah tahu ya, kalau mikrobiologi pangan itu secara khusus dia menyoroti pada rantai produksi makanan, baik penyimpanan, pengemasan, pengolahan ya, sampai dalam penyajian. Tapi kalau untuk mikrobiologi industri itu secara khusus mikrobiologi mikroba yang dimanfaatkan dalam proses industri. Nah, apa saja sih hubungan bahan pangan dan mikroorganisme itu? Kenapa dikatakan selalu berhubungan ya? Nah, saya kembali jelaskan yang kemarin ya, waktu minggu lalu ya, sudah disampaikan bahwa peran mikroorganisme dalam bahan pangan itu bisa merugikan, bisa menguntungkan. Kalau merugikan, dia akan menyebabkan kebusukan, kerusakan produk ya. Kemudian kalau menguntungkan, itu menghasilkan produk ya. Nah, itu khusus di bidang pangan, itu akan menghasilkan produk fermentasi. Kemudian, nah, hubungan bahan pangan dengan mikroba ya, karena bahan pangan sendiri itu mengandung substrat untuk kehidupan mikroba. Nah, terutama biasanya bahan pangan itu mengandung karbohidrat, protein, lemak, air ya. Nah,
Sumber pencemaran tadi bisa macam-macam, bisa lingkungan ya, proses pengolahan yang kurang higienis, kemudian di penyimpanan yang tidak memperhatikan kondisi dari lingkungan tersebut. Nah, itu saya ingatkan kembali. Nah, ini juga untuk mengingat yang kemarin, ini harus diingat ya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Jadi sekali lagi ada faktor intrinsik, itu faktor dari dalam, faktor ekstrinsik itu faktor dari luar, faktor implisit itu interaksi ya antara mikroba satu dengan mikroba yang lainnya, bisa dua atau lebih seperti itu. Nah, kalau faktor intrinsik ini ada nutrisi, senyawa antimikrobia ya, aktivitas air, pH, potensial redox, kemudian struktur fisik. Nah, kalau ekstrinsik, kelembaban, suhu, komposisi gas. Nah, kalau implisit ya dalam interaksinya ada komensalisme, ada sinergisme yang sama-sama saling menguntungkan, ada antagonisme yang bisa merugikan satu dengan lainnya. Nah, kemudian apa sih alasan penting mempelajari cara hidup mikroba dalam bahan pangan ya? Kenapa sih kita harus mengetahui itu gitu? Nah, adapun di sini ya bisa dilihat karena mikroba sebagai indikator mutu ya. Jadi dimana kalau produk itu sudah rusak karena mikrobia, artinya mutunya menjadi turun seperti itu. Kemudian mikroba menjadi salah satu penyebab kerusakan pangan. pH-nya menjadi asam ya, aromanya menyimpang misalnya. Jadi yang pasti biasa kalau busuk ya atau rusak, dia akan berbau ya. Kemudian rasa yang sudah tidak enak lagi ya, rasa yang sudah tidak jelas gitu, intinya sudah menyimpang. Nah, mikroba berperan dalam proses pengolahan yang pastinya tadi sudah disampaikan dalam industri ya, dalam industri tempe atau keju, mikroba itu akan dimasukkan dalam proses pengolahannya, fermentasi. Nah, 4. Mikroba menghasilkan produk pangan. Sudah pasti dari fermentasi tadi akan menghasilkan produk pangan yang bernilai gizi ya. Nah, yang poin yang kelima, mikroba sebagai sumber makanan. Sudah pasti contohnya tempe. Tempe itu yang kita makan selain ada kedelainya, di dalamnya juga ada jamur ya. Jadi campur, kita makan itu juga jadi selain makan tempe makan kacang kedelainya, kita akan makan mikrobanya juga, makan jamurnya. Atau contoh lainnya yogurt ya, atau Yakult. Nah, yogurt atau Yakult yang kita minum itu mengandung bakteri yang baik untuk kesehatan usus, seperti itu ya. Artinya mikroba sebagai sumber makanan untuk kita juga. Nah, klasifikasi dan karakteristik mikroba yang penting dalam bahan pangan. Di sini ada bakteriologi pangan ya. Nah, contohnya, jadi ini yang termasuk golongan dari bakteri. Bakteriologi ini ilmu yang mempelajari tentang bakteri ya. Dan di sini, nah yang disebutkan ini nih, Pseudomonas coccophenans, Clostridium botulinum, Erwina, ya, Bacillus, Enterobacter, Alcaligens piscolactis, ya. Nah ini silahkan aja kalian baca. Ini bakteri yang menyebabkan kerusakan, ya. Biasa yang sering disoroti ini yang poin B ini, Clostridium botulinum, ya. Ini biasa di industri, dia bisa menghasilkan toksin di minuman kaleng ya, atau makanan kaleng. Intinya produk-produk yang dikalengkan. Kalau kalian pernah menemukan kaleng yang sudah menggembung ya, itu kemungkinan ada Clostridium botulinum di sana. Makanya hati-hati kalau udah melihat kaleng pangan, makanan atau minuman yang dikaleng tapi itu sudah menggembung, kalian harus bisa cermati, hati-hati, karena takutnya sudah ada racun yang terbentuk di sana, dan itu diharapkan tidak usah dimakan saja, jadi harus dibuang. Nah, selanjutnya ya, contoh bakteri yang menguntungkan.
Jadi ini tadi yang saya jelaskan masih ke golongan bakteri semua ya. Nah, di sini ada Leuconostoc mesenteroides dan lain-lain ya, dan saudara-saudaranya dalam fermentasi sayuran ya. Ini contohnya sayur kubis. Kemudian Streptococcus thermophilus, Lactobacillus burgallicus ya, itu dalam proses pembuatan yogurt, ada di dalam yogurt. Pediococcus cerevisiae dan Micrococcus mempunyai peran dalam pembuatan sosis. Acetobacter sillinum dalam pembuatan nata de coco ya. Nah, ini sering sekali nama-nama bakteri yang sering keluar ya. Banyak penelitian tentang bakteri-bakteri yang disebutkan ini tadi. Nah, kalau mikologi pangan ya, mikologi itu jamur ya, miko ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang jamur. Nah, di sini kalian bisa lihat jamur yang mengkontaminasi makanan yang berbahaya untuk kita ya. Karena tidak nampak masalahnya. Jadi pada saat jamur itu tumbuh, terkadang ada yang tidak terlalu jelas ya. Nah, contohnya ini ya, Aspergillus flavus dan Aspergillus parasitivus ya. Dia mampu memproduksi mikotoksin. Mikotoksin itu artinya racun dari jamur ya. Nah, Penicillium martensi ya memproduksi aflatoksin. Ini bahaya juga. Tidak nampak biasanya, ini ada di kacang-kacangan. Nah, makanya bahaya kalau makan ini contohnya kacang tanah ya. Makan kacang tanah yang masih mentah. Sebaiknya digoreng terlebih dahulu supaya aman ya. Aspergillus araceus dan Aspergillus melus ya. Asam penisilat, mukor sering menyebabkan kerusakan makanan, misalnya terjadi pembusukan pada roti. Nah, waktu dulu ya pernah waktu kalian di mata kuliah biologi atau mikrobiologi dasar di awal itu pernah kalian mengamati tentang jamur ya, jamur yang menyebabkan jamur yang ada pada di roti, yang ada di nasi, yang ada di roti dan di nasi kalau tidak salah ya. Nah, kalian bisa perhatikan. Jadi ada yang hitam-hitam itu kayak serbuk-serbuk. Nah, itulah sebutannya mukor ya. Itu yang menyebabkan kebusukan pada roti atau nasi. Nah, ini jamur yang menguntungkan. Ada Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae di dalam pembuatan tempe ya. Kemudian Neospora cytopila, Rhizopus oligospirus ya, Rhizopus oligosporus berguna dalam pembuatan oncom. Aspergillus oryzae kecap ya. Mucor rauxi dan Mucor racemosus dalam proses amilo yaitu sakarifikasi pati ya. Jadi ini lebih ke kimiawi ya. Baik. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mikrobiologi industri, jadi yang berfokus pada industri, mikroba yang dimanfaatkan dalam industri. Nah, dalam mikrobiologi industri ada kalau di industri yang besar ya, pasti memiliki turbodiostart, alat yang mau digunakan untuk membiarkan inokulan atau mikroorganisme yang digunakan untuk berbagai keperluan. Dan ada alat juga ya, chemostat. Ini untuk memungkinkan kita ya, orang itu kalau misalnya mau mengembangbiakan mikroorganisme dengan sebaik-baiknya. Jadi ini lebih spesifik ya. Nah, jadi turbostart dan chemostat adalah alat untuk mengembangkan mikroorganisme yang akan dipakai di industri. Nah, ini adalah bentuknya ya. Turbidostat seperti ini, dia lebih ke perangkat yang keras ya. Kemudian kalau chemostat dia lebih kecil, nah dan lebih fokus lebih, dan dari literatur yang didapat hasil yang terbaik adalah yang chemostat seperti itu. Tapi memang untuk prosesnya lebih sulit ya.
Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini bisa terlihat mungkin masih ada yang bingung beda mikrobiologi pangan dan mikrobiologi industri. Kalau mikrobiologi pangan lebih kepada, ingat tadi ya, lebih kepada proses bagaimana di dalam rantai makanan, ya. Nah, sedangkan kalau di mikrobiologi industri ya, nah dia lebih kepada industri, ya. Nah, contohnya ini pada produksi asam asetat. Kalau yang tadi dalam produksi nata de coco, karena nata de coco juga biasanya ciri mikrobiologi pangan itu ya cirinya juga pada industri, pada pengolahan yang masih sederhana. Nah, kalau mikrobiologi industri skalanya itu sudah besar dan menggunakan alat-alat berat. Nah, kalau misalnya mikrobiologi pangan, nah coba bisa diperhatikan sini, alat-alatnya masih sederhana, ya. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini bisa dilihat. Oh, ini tadi prosesnya, nanti bisa dibaca aja ya. Ini kan saya akan berikan PowerPoint-nya setelah quiz ya. Kemudian, nah ini contoh-contoh produk fermentasi. Ada tapai, yogurt, tempe, antibiotik, ya. Ada nata de coco, kecap, roti dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada makanan dan minuman yang dengan bahan dasar dan mikroba yang berperan, ya. Nama makan dan minuman, bahan dasarnya apa, kemudian mikroorganisme apa yang berperan. Jadi nanti silakan dibaca saja ya. Dan ini lengkap. Kalau bisa malah dihafal luar kepala supaya kalian bisa nyambung gitu, bisa menjelaskan dan memang tahu. Misalnya, oh alkohol bahan dasarnya itu pasti gula, jadi sudah tahu gitu. Dan mikroorganisme yang berperan sudah pasti mikroorganisme yang bisa memecah gula. Nah, jadi dari situ bisa teridentifikasi, ya. Nah, kesimpulan ya, dari yang sudah disampaikan dapat diketahui bahwa mikroba itu ada yang peran positif dan ada yang berperan negatif. Kalau yang positif itu untuk fermentasi, kalau negatif itu dalam menyebabkan kerusakan pada bahan pangan. Nah, jadi mikrobiologi pangan dan industri merupakan cabang mikrobiologi yang mempelajari peran mikrobia, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, pada rantai produksi makanan. Nah, dalam industri pangan, mikroba dimanfaatkan sebagai komponen untuk industri atau mengikuti proses, ya. Seperti itu. Jadi, dalam industri pangan, mikroba itu akan dimanfaatkan sebagai komponen untuk industri atau proses industri. Di sini maksudnya ya. Baik. Jadi itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami ya dengan baik. Terima kasih.